Ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuraini. Dan saya Anissa. Saya Nisana Dewi. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek mobile kami bertemakan kesenian. Aplikasi mobile Seni KA. Aplikasi ini kami buat untuk mempermudah akses orang-orang yang memiliki minat akan kesenian dan untuk mendukung para seniman dengan memberikan wadah yang bisa digunakan untuk mengenalkan kesenian kepada masyarakat luas. Ini untuk halaman loginnya. Di halaman loginnya ada email dan ada kata sandi. Tapi sebelum itu, harus ke halaman register terlebih dahulu. Di halaman register itu ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, ada tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Ketika kita masuk ke show, di show itu ada dua, ada pertunjukan dan ada workshop. Kita bisa milih antara keduanya. Ini untuk tiket saya. Tiket saya itu ada yang belum dibayar dan ada yang sudah dibayar. Dan yang terakhir ada akun. Di akun kita bisa ganti kata sandi, kita bisa melihat riwayat transaksi, dan kita bisa logout untuk kembali. Untuk lebih jelasnya, kami akan demokan aplikasi kami. Untuk yang pertama ini kita mempunyai halaman login, di mana halaman login ini ada email dan password yang bisa kita inputkan untuk masuk ke halaman login. Sebelumnya kalau misalkan kita belum mempunyai akun di halaman login, belum mempunyai akun di mobile ini, kita bisa masuk ke don't have an account, register. Kalau kita klik, maka kita akan masuk ke halaman register. Di halaman register ini ada format, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan yang lainnya untuk diisi. Kemudian kita klik register. Kalau misalkan eh, sudah diisi, maka kita sudah bisa membuat akun dan login di halaman login dengan email dan password yang kita buat di sini. Kemudian kita akan login di halaman login menggunakan email. Nah, kita bisa lihat emailnya untuk tidak salah, untuk mengurangi kesalahan pengetik dalam login. Kita bisa klik yang ini. Kemudian lalu kita klik login. Nah, setelah klik login ini, kita akan masuk ke halaman pertunjukan. Di mana di halaman pertunjukan ini, kita punya dua pilihan menu, yaitu pertunjukan dan workshop. Di halaman pertunjukan, kita mempunyai tiket untuk tari jaipong dan wayang golek. Jadi kita bisa memesan tiket di sini untuk pertunjukan tari jaipong dan wayang golek. Kalau misalkan kita klik workshop, kita akan ditujukan kepada tampilan halaman tiket khusus workshop. Jadi di sini nanti mungkin kita bisa menambahkan workshop untuk membatik atau workshop untuk membuat sesuatu yang lain seperti itu. Kemudian di sini ada tombol lihat detail seperti yang tari jaipong. Kalau misalnya kita klik, maka akan terlihat detail-detail dari pertunjukan tersebut. Di sini ada di paling atas tari jaipong itu merupakan judul dari pertunjukan tersebut. Alamatnya yaitu lokasi pertunjukannya di Gedung Lumentang Siang, di mana harga tiketnya itu 100.000. Kemudian waktunya itu di tanggal 2025 bulan 2 tanggal 22 di jam 7. Dan di sini eh, merupakan detail lebih lengkap tentang pertunjukan tersebut. Seperti apa sih pertunjukan tersebut? Seperti itu. Kemudian yang paling bawah itu merupakan alamat lengkap dari tempat pertunjukan tersebut. Di sini kalau misalkan kita klik tutup, maka kita akan kembali melihat halaman detail melihat halaman dari tiket-tiket yang ada. Kemudian kalau misalkan kita klik pesan tiket yang di bawah ini, nah kita akan masuk ke akan ada notifikasi transaksi berhasil dilakukan. Kemudian kita masuk ke halaman tiket saya. Di halaman tiket saya ini kita ada dua fungsi, yaitu belum dibayar dan sudah dibayar. Untuk tiket yang belum dibayar, yang kita pesan tadi itu belum dibayar, maka akan masuk ke halaman ini. Untuk tiket yang sudah dibayar, maka akan masuk ke halaman yang sudah dibayar. Ini merupakan tiket-tiket yang sudah dibayar. Kalau misalkan kita klik batalkan, yang tiket yang belum dibayar, maka tiket tersebut akan menghilang dari halaman ini. Kemudian kalau misalkan eh,
kita tambahin lagi nih. Kita tambah transaksi. Nah, kita ada tiket kan, transaksi dengan ID-nya TR018. Kalau misalnya kita klik bayar, nanti di sini ada metode pembayaran yang mau kita pilih. Mau QRIS, ShopeePay, atau GoPay. Kita pilih salah satu. Nah, ini tiketnya akan menjadi selesai. Akan masuk ke layar yang sudah dibayar. Tadi TR018 ini sudah masuk ke sini, tiket saya. Kemudian di halaman akun, ini ada merupakan menu-menu dari akun yang kita punya. Di sini ada foto profil, kemudian kalau misalkan ada nama dari kita, foto profil kita, kemudian kalau misalkan kita klik lihat profil, ini akan menunjukkan kelengkapan dari profil-profil kita. Misalkan dari alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian kalau misalnya kita edit profil, maka akan ada jendela untuk mengedit. Misalkan kita tambah edit namanya menjadi lebih lengkap, Nur Aini, kita perbarui profilnya. Klik perbarui profil. Nah, di nama yang paling atas ini, nanti dia akan berubah menjadi Rizky Nur Aini, lebih lengkap lagi. Kemudian kita sembunyikan profil, maka profil yang tadi akan disembunyikan. Kemudian kita bisa melihat profil secara keseluruhan dengan mengklik gambar profilnya. Kemudian di sini ada fitur ganti kata sandi, di mana ganti kata sandi ini kita bisa masukkan email kita, kemudian kata sandi sekarang, kemudian kita masukkan kata sandi yang baru. Eh, Misalkan kita masukkan tadi ris@gmail.com. Kata sandi yang sekarang tadi itu Rizky 089. Kata sandi yang baru itu Rizky 123. Rizky 123. Kita ulangi kata sandinya. Kemudian kita simpan perubahannya. Nah, akan ada notifikasi kata sandi berhasil diubah. Kita kembali ke halaman yang tadi. Kalau misalkan kita pencet logout atau klik logout, maka kita akan kembali ke halaman login. Anda telah logout. Kalau misalkan kita masuk lagi menggunakan email yang tadi dan password yang tadi, Rizky 123, awalnya kita 089, kemudian diganti menjadi Rizky 123, kita akan login. Nah, tapi kalau misalkan kita logout menggunakan kata sandi yang tadi, yang awal, yang 089, maka kita tidak bisa login. Email atau password salah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mendemokan codingan dari kita. Jadi kita di sini punya beberapa eh, sintak coding. Yang pertama yaitu akun screen. Jadi akun screen ini berfungsi untuk menghandle, menangani eh, profil yang tadi, yang akun tadi. Kemudian ada login screen. Login screen ini yang berfungsi untuk menghandle halaman login. Kemudian ada register screen. Register screen ini untuk menghandle halaman register yang tadi. Kemudian ada riwayat screen. Nah, riwayat screen ini untuk menghandle transaksi, riwayat transaksi. Jadi, setiap transaksi yang kita sudah buat, maka akan dihandle di sini. Dan akan dimunculkan di ini, dan menggunakan coding ini gitu. Selanjutnya ada sandi, ada sandi screen. Ini untuk kata sandi. Selanjutnya ada show screen. Seperti yang kita lihat tadi, di eh, di di show screen itu ada pertunjukan-pertunjukan. Nah, ini disimpannya tuh di sini semua. Dan yang terakhir itu kita punya tiket saya screen yang untuk tiket seperti itu. Dan ini untuk database kita. Database kita itu ada di kesenian apps, ada akun, ada list show, ada login apps, dan ada transaksi. Seperti itu. Kita lihat di akun. Di akun itu ada ini untuk menyimpan registernya. Untuk di list show itu kita untuk menyimpan pertunjukannya. Seperti ini.
Di login ini untuk menyimpan loginnya, ada banyak. Dan di transaksi ini untuk menyimpan transaksinya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.